Biar ini menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan terus dapati kami, hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Kesetiaan kami bukan karena Tuhan baik atas kami. Karena memang sejak awal kami sembah Tuhan yang baik dan Tuhan yang peduli. Kesetiaan kami tidak tergoncang oleh keadaan. Kesetiaan kami tidak dipengaruhi oleh situasi. Kesetiaan kami tidak kalkulatif. Kesetiaan kami tidak mencari keuntungan. Tapi kesetiaan kami sebagai ekspresi tertinggi karena kami mengasihi Engkau. Karena kami mencintai Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar kebenaran-Mu, kami mau dengar firman-Mu, bicara buat kami pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh kami bukan cuma mengalami kebenaran-Mu, tapi efek, dampak, akibat kami mengalami firman-Mu adalah kami berjalan dalam firman yang kami alami itu. Terima kasih Bapa siang hari ini, perdayakan kami melalui firman-Mu, supaya waktu kami keluar, kami boleh menolong lebih banyak orang bertemu dan mengalami Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih, siang hari ini kami duduk diam, Roh Kudus mengajar kami. Dimanapun kami ada, di onsite maupun yang di online. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar ibu-ibu? Ada bapak juga ya. Ya. Oke, pagi siang hari ini Bapak Ibu ya, saya ingin berbagi satu topik, satu pelajaran yang besar kemungkinan tidak selalu menarik kalau kemudian itu dikhotbahkan. Menarik untuk di-sharingkan orang per orang, tapi kelihatannya kurang terlalu menarik kalau itu dibagikan dalam kelompok. Tapi saya mau biasakan untuk menyuarakan ini, sebab kekristenan tanpa yang satu ini kelihatannya dia nggak ubahnya dengan yang lain. Kekristenan tanpa yang satu ini kita sulit menyebutkan itu Kristen. Nah, ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita di mana itu erat kaitannya dengan kekristenan. Erat kaitannya dengan alasan kenapa Yesus naik ke sorga. Jadi tanggal 18 kemarin kita memperingati kenaikan Yesus. Jadi Yesus naik ke sorga bukan cuma sekedar menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Itu yang sering dikhotbahkan kan? Itu nggak salah. Ya, Yesus naik ke sorga bukan cuma sekedar gini. Oh nanti waktu kita mati ada sorga yang menyiapkan, yang disediakan buat kita. Tapi alasan Yesus naik ke sorga, Alkitab berkata adalah lebih berguna jika aku pergi. Setuju Bapak Ibu? Adalah lebih berguna, Alkitab bilang jika aku pergi. Supaya roh kebenaran itu akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Nah hari ini saya ingin sharing kepada kita semua bagaimana kita orang percaya, orang Kristen berjalan dalam kuasa. Bapak Ibu percaya bahwa kita bisa berjalan dalam kuasa? Satu ketika di sebuah pelayanan Bapak Ibu, saya khotbah di sebuah ibadah. Saya nggak tahu udah pernah cerita di sini apa belum. Saya khotbah di sebuah ibadah dan berkali-kali, ya bukan cuma sekali dua kali, berkali-kali sementara saya khotbah ada beberapa dukun, ada beberapa orang-orang yang punya tingkat okultisme level tinggi duduk. Dan kelihatannya dari beberapa kali saya melayani orang-orang seperti itu yang datang di sebuah ibadah. Jangan kaget loh kalau setan pun ibadah loh Bapak Ibu. Jadi jangan pastikan antara kita dan setan pasti beda. Karena kalau enggak, apa bedanya? Karena setan juga ikut ibadah loh Bapak Ibu. Loh banyak orang Kristen setan loh Bapak Ibu.
Mirip-mirip Bapak Ibu ya. Ya. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita Bapak Ibu. Nah, waktu saya mulai berkhotbah ya, di ibadah tersebut saya berkhotbah, lalu ada seorang pria yang duduk ya, dan sepanjang saya khotbah ya, dia natap saya dengan tajam dan suka hilir mudik keluar masuk. Tapi Bapak Ibu jangan definisikan bahwa yang hilir mudik keluar masuk itu setan, bukan. Please jangan, bukan itu maksud saya ya. Karena bisa aja orang keluar masuk karena diare, bisa loh Bapak Ibu ya. Jadi saya lagi tidak sedang mengajar bahwa orang yang keluar masuk ke ruang toilet atau balik lagi ke ruang ibadah itu setan, bukan. Oke ya Bapak Ibu ya, clear sampai situ dulu ya. Disclaimer-nya itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dia keluar masuk. Nah waktu firman selesai Bapak Ibu. Ibadah selesai, tutup doa berkat Bapak Ibu. Saya seperti biasa turun dari lantai 2 gereja tersebut, turun ke bawah. Nah ternyata orang yang tadinya suka hilir mudik lalu lalang, dan saya hafal tentunya, karena bukan cuma sekali ya. Dia hilir mudik lalu lalang, dia masuk keluar, lalu kemudian Bapak Ibu telah menunggu saya sebagai seorang asyir di tangga. Biasanya asyir itu di awal ya. Kalau setan itu asyirnya di akhir biasanya. Ya, enggak, bukan itu maksud saya Bapak Ibu ya. Ya. Nah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu saya turun dari tangga Bapak Ibu, dia udah tunggu di pinggirin tangga Bapak Ibu. Dan si orang ini kemudian bertanya kepada saya, Pak, boleh kita ngobrol sebentar? Kalau pendeta ditanya gitu jawabannya apa? Boleh. Setelah boleh itu yang problem ya Bapak Ibu ya. Karena kita belum tahu apa yang dia akan ceritakan Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu setelah saya bilang boleh, pertanyaan kedua, boleh nggak Pak kita mojok? Oke, nah berarti kalau udah kalimat mojok berarti private nggak? Private ya. Saya mojok Bapak Ibu di gedung gereja tersebut, saya mojok. Lalu kemudian pertanyaan ketiga, Pak, saya mau nantang Bapak. Loh. Bapak Ibu saya kaget setengah mati karena seumur hidup saya pelayanan. Ini orang pertama yang bilang saya nantang. Lalu kemudian orang tersebut bilang, Pak saya mau nantang Bapak. Saya spontan, sontak ya, mendadak gitu ya. Saya kaget loh. Gitu ya. Maksudnya nantang apa ya? Pak, Bapak punya ilmu ya? Saya makin bingung Bapak Ibu ya, maksud kamu apa? Bapak punya ilmu ya? Oh, karena mojok Bapak Ibu, dia mulai suaranya overtone. Kayak nyanyi tadi ya, overtone gini ya, gitu ya. Mulai naik 1 oktav, dari kunci C naik kunci D. Ya. Lalu saya bilang, ilmu yang kamu maksudkan apa? Saya bilang, Bapak jangan bohong, Bapak punya ilmu kan? Ilmu apa? Saya bilang. Bapak jangan bohong katanya. Dia ngotot-ngototan, saya juga ngotot gitu Bapak Ibu ya. Pendeta boleh marah nggak Bapak Ibu? Boleh Pak, Bu. Ya. Karena dia marah, saya juga ikut marah. Saya bilang saya nggak punya ilmu, saya tekankan kalimat itu dan dia berkata, Pak, Bapak jangan macam-macam. Waduh, Bapak Ibu. Itu model jemaat kayak gini Bapak Ibu. Ya. Saya tegaskan juga. Maksud Anda apa? Pak, nah dia mulai meredah. Pak, Bapak tahu nggak saya ikut ibadah? Tahu. Bapak kan yang keluar masuk waktu saya khotbah gitu. Benar. Saya terganggu dengan khotbah Bapak. Jadi kalau ada yang terganggu, hati-hati Bapak Ibu ya. Saya terganggu dengan khotbah Bapak. Oh, oke, baik. Ada yang bisa saya beresin? Karena dia terganggu. Ada yang bisa saya beresin, saya bilang. Kalau saya salah. Nggak ada yang salah Pak. Bapak tahu nggak, sepanjang Bapak khotbah di menit-menit terakhir saya baca mantra. Untuk kirim mantra saya ke Bapak. Tapi kok mental ya Pak? Wih. Anda kalau diceritain kayak gitu mendadak gimana Bapak Ibu? Sakti kan Bapak Ibu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu kalau turun bukan jadi sakti, jadi saksi. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saya mau ceritakan ini. Nah setelah itu singkat cerita pada akhirnya saya bilang saya nggak punya ilmu apa-apa karena yang berdiam di dalam saya adalah Roh Kudus yang telah berdiam di dalam saya.
Lalu orang ini singkat cerita bilang, ya udah Pak, saya masih punya sisa satu ilmu terakhir. Ya, yang saya nggak pernah pakai sebelumnya. Yang saya nggak pernah pakai dan saya mau coba pakai ke Bapak. Tapi kita pilih hari lain. Ya, ada pilih hari lain Bapak Ibu ya. Pilih salah satu hari, coret hari yang lain gitu ya. Saya bilang, saya spontan jawab, boleh. Saya jawab itu Pak Bu. Setelah saya jawab boleh, baru saya kaget. Waduh, kok boleh ya? Ya. Boleh, saya bilang. Nah itu hari Minggu, saya bilang Senin kita ketemu. Tapi saya nggak mau di tempat rame, saya mau di gereja lokal saya. Boleh katanya. Sama-sama boleh ini Bapak Ibu ya. Benar. Orang ini Bapak Ibu datang sebelum waktunya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau gereja datang setelah waktunya. Setan lebih hebat loh Bapak Ibu ya. Datang ibadah sebelum waktunya dia udah datang Bapak Ibu. Ya. Datang dia Bapak Ibu 10 menit sebelum janjian jam 1 siang Bapak Ibu. Dia udah nongkrong di depan gereja. Akhirnya ketemu, saya ngantar ke lantai atas. Wah ya. Saya ngantar ke lantai atas. Mulai duduk ngobrol. Dan singkat cerita waktu ngobrol saya konseling 1,5 jam. Endingnya Bapak Ibu. Dia udah gak tahan, dia bilang gini. Ya udah Pak. Sekarang kita coba adu ilmu katanya. Ntar dulu, saya bilang, ntar dulu. Kita bikin syarat. Syaratnya apa katanya? Dia tanya gitu. Syaratnya satu. Kalau ilmu yang kamu punya gak sanggup lumpuhkan saya, berarti yang berdiam di dalam saya jauh lebih besar daripada yang telah berdiam di dalam kamu. Dan akibatnya, kamu harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Sama seperti jadi Juru Selamat hidup kamu. Boleh katanya. Dia bilang boleh kan. Kita lihat, kita uji siapa yang menang. Wah Bapak Ibu, kalau udah kayak gitu, gimana Bapak Ibu ya. Terus saya bilang boleh. Terus dia bilang ini, yuk kita mulai. Katanya. Saya bingung, yuk kita mulai. Ya. Saya duduk di karpet hadap-hadapan. Cuman berdua. Yuk kita mulai katanya. Saya balik tanya, maksudnya mulai gimana? Ya mulai, siapa yang mau baca mantra lebih dulu? Loh saya gak punya mantra, saya bilang. Saya kan udah bilang sama kamu, saya gak punya mantra. Jadi kalau kamu punya mantra, kamu baca mantramu sekarang. Head to head Bapak Ibu. Kayak saya sama Koyo gini. Head to head Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sebelum baru dia sementara baca mantra, baru mungkin beberapa detik. Tiba-tiba bola matanya muter. Pernah main time zone Bapak Ibu? Bola. Sakti juga nih saya bilang ya. Terus Bapak Ibu dia kalau perintahkan sesuatu. Itu. Waduh. Pintu dia bilang. Pintu tutup. Tutup loh Bapak Ibu. Itu pintu kebuka Bapak Ibu. Itu pintu. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu kebuka. Angin sekencang apapun bisa nutup nggak itu kira-kira pintu kaca kayak gitu? Itu kan berat Bapak Ibu ya. Dorong aja butuh kekuatan kok. Ini dia sementara pintu tertutup dia bilang. Buak tutup. Sangar juga setannya ya. Ya. Bapak Ibu apa yang terjadi? Sementara dia mulai baca mantranya. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya nggak ngapa-ngapain, saya diam. Tiba-tiba dia manifest. Dia manifest gulung-gulung di karpet sambil teriak, panas, panas. Padahal AC lagi nyala semua. Singkat cerita Bapak Ibu, saya layani dia. Saya layani, dia keringatan, dia mutar-mutar panas, panas, ampun, ampun. Udah kayak banyak, udah model naga, ular gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan percaya sio Bapak Ibu ya. Udah ada sio naga, sio ular gitu ya. Udah bermacam-macam nampak di depan mata Bapak Ibu. Akhirnya dia jatuh, saya layani, saya doakan. Tiba-tiba waktu dia buka mata, udah dalam kondisi tenang, saya nangis, saya layani dia. Bapak Ibu tiba-tiba di tangannya, ya di tangan sebelah kirinya, sepanjang saya layani dia genggam tangan Bapak Ibu. Dia genggam gini. Saya pikir dia mau mukul saya. Ya. Nah Bapak Ibu, karena waktu awal itu mutar-mutar matanya, itu dia keikat tangannya. Dia mau narik ini nggak bisa. Dia narik ini nggak bisa, terus kayak ada yang nahan gitu. Dan saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu, akhirnya dia selesai. Dia buka mata dalam kondisi kelelahan.
Saya udah tuntun dia terima Yesus, dia kelelahan, terus dia buka tangannya. Nah waktu dia buka tangannya, ada lempengan besi. Tipis. Di tangannya. Nah padahal sebelumnya nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Terus kemudian saya tanya Bapak Ibu. Ini lempengan besi apa? Saya pegang. Ini lempengan besi apa saya tanya. Ya ini Pak, saya dimasukkan ilmu lewat lempengan ini oleh kakek nenek saya waktu saya berusia kelas 5 SD. Jadi dia dimandiin di sebuah tempat selama 5 hari. Dan seluruh ilmu yang kakek neneknya miliki berdua. Kakek neneknya dukun sakti di sebuah kota di Jawa Timur Bapak Ibu. Memasukkan ilmunya lewat lempengan besi itu. Dimasukin di tangan Bapak Ibu. Tangan kiri ditempelin masuk. Dan hari itu Roh Kudus berkarya keluar tanpa ada luka. Nggak ada tepuk tangan Bapak Ibu. Coba yang sakti siapa? Coba. Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau ada pendeta bilang yang sakti saya, nggak usah ikutin dia. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hari ini saya mau perkenalkan satu pribadi itu dalam kehidupan Anda. Nah, sebelum saya ke situ, saya mau ngajarin dulu Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu ngalamin kuasa dalam kehidupan. Nah, seringkali kita itu suka tanya gini, percaya nggak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Percaya. Nah, dengar baik-baik. Pertanyaan yang paling tepat bukan gini, ada Roh Kudus nggak dalam hidup kita? Pasti ada. Karena Alkitab bilang, hanya Roh Kuduslah yang membuat orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju? Jadi pertanyaan yang paling tepat bukan gini, Roh Kudus ada nggak dalam kehidupan kita? Bukan. Pertanyaan yang paling tepat, Roh Kudus itu termanifestasi nggak dalam kehidupan kita? Kalau dia ada tapi nggak termanifestasi, sayang Bapak Ibu. Nah banyak orang Kristen karismatik hari ini, pokoknya ada Roh Kudus. Loh, pertanyaannya bukan itu. Roh Kudus yang telah berdiam di dalam Anda, menyatakan dirinya enggak? Roh Kudus yang berdiam di dalam diri Anda itu, memanifestasikan diri enggak dalam kehidupan Anda? Loh, tadi kita nyanyi, ku diberi kuasa. Apa Ibu yakin punya kuasa? Tahu dari mana? Nyanyi. Tahu dari Alkitab. Tapi kalau Anda nggak ngalamin, makanya di Alkitab namanya bukan karunia Roh Kudus, bukan. Namanya karunia manifestasi Roh Kudus. Tahu arti manifestasi? Roh Kudus yang telah berdiam di dalam saya itu termanifestasi. Jadi percuma kalau Roh Kudus ada di dalam Anda, ada tapi nggak termanifestasi. Nah ini perlu diajarin di banyak gereja. Orang Kristen karismatik apalagi hanya berpikir pokoknya Roh Kudus ada dalam kita. Buktinya apa? Bahasa roh. Itu 1 dari 9 tanda karunia manifestasi Roh Kudus. Makanya kenapa disebut manifestasi? Amin Bapak Ibu. Karena gini, Roh Kudus itu rindu menyatakan. Amin Bapak Ibu. Nah, gimana caranya Roh Kudus yang menyatakan pribadinya itu menyatakan kuasanya? Nah, hal yang pertama Bapak Ibu, Anda mesti tahu bahwa Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, bukan. Roh Kudus itu pribadi. Makanya gini, kalau Anda hanya memandang Roh Kudus hanya sekedar kuasa, Anda manfaatkan kuasanya untuk Anda jadi sombong. Lo setuju nggak? Gampang sombong nggak kalau kita berjalan dalam kuasa? Tanda-tanda ajaib terjadi nggak? Pertanyaan saya, siapa yang dimuliakan? Kita kalau lihat pendeta, punya karunia kesembuhan, kita muliakan Yesus atau muliakan pendetanya? Yang benar. Yang benar. Yang Anda cari siapa? Yang Anda suka cerita siapa? Wih, pendeta ini loh, sakti. Nah, itu kan. Nah, makanya Bapak Ibu, ingat baik-baik hari ini. Saya mau tunjukkan, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa.
Tapi Roh Kudus itu juga pribadi. Makanya gini, kalau Anda fokus pada pribadi Roh Kudus, Anda mengenal pribadi Roh Kudus, maka yang terjadi Anda pasti bertumbuh dalam kuasa. Jadi bukan cari kuasanya, bukan. Anda fokus aja mengenali pribadinya, Anda pasti bertumbuh dalam kuasanya. Jadi jangan dibalik. Nah, Kristen hari ini fokus sama kuasa. Gimana cara dapat kuasa? Waduh, sakti tumpang tangan sebentar, baru belum tumpang tangan udah sembuh loh. Belum doa loh. Baru shalom, udah dilawat Tuhan loh. Bukan itu Bapak Ibu yang harusnya terjadi. Kita fokus melihat Roh Kudus sebagai pribadi. Nah, waktu Anda berfokus pada pribadinya, Anda pasti bertumbuh dalam kuasanya. Amin Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat beberapa ayat. Oke, mari kita lihat beberapa ayat. Berjalan dalam kuasa. Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Matius pasal 28 ayat 18. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Saudara perhatikan. Ayat 18 menulis, Yesus mendekati mereka dan berkata. Nah Bapak Ibu, kalau ayat ini dimulai dengan kalimat Yesus mendekati mereka, berarti posisi Yesus dekat apa jauh? Sampai tulis Yesus mendekati mereka, berarti sebelumnya apa? Jauh dong. Nah Alkitab berkata, dari yang jauh kemudian Yesus dekati. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, berarti apa yang Yesus mau sampaikan? Ini hal yang private enggak? Private enggak? Bapak Ibu pernah ngobrol bisik-bisik? Itu artinya apa? Private dong. Nah Alkitab mencatat, Yesus yang tadinya jauh, dia mendekati mereka. Dan perhatikan, apa yang dikatakan waktu Yesus mendekati murid-muridnya? Kepadaku, loh Alkitab bilang, kepadaku telah. Apanya yang telah diberikan segala kuasa. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya berkata gini kepada Anda, kepadaku akan diberikan segala kuasa. Pertanyaan Anda apa? Kapan? Belum pasti kan? Anda akan tanya, kapan Pak kuasa itu diberikan? Oh enggak ada akan Pak Bu. Alkitab bilang, kepadaku telah diberikan. Bukan separuh kuasa, bukan setengah kuasa. Tapi segala kuasa, bukan cuma di sorga. Bukan. Kuasa itu ada di sini sekarang. Ada di bumi. Amin Bapak Ibu. Termasuk kuasa kesembuhan enggak? Amin. Segala kuasa termasuk kuasa mujizat? Termasuk kuasa iman? Loh, segala kuasa. Artinya gini, kuasa itu bukan cuma nanti mati masuk surga, kita terima kuasa di surga. Enggak ada. Tapi Alkitab bilang segala kuasa bukan cuma di surga, tapi di bumi. Berarti kalau sampai Alkitab bilang segala kuasa itu ada di surga dan di bumi. Berarti hari ini, saat ini juga kita bisa berjalan dalam kuasa enggak? Amin Bapak Ibu. Karena Alkitab jelas bilang, segala kuasa tadi telah diberikan. Terus pertanyaan saya, kenapa harus undang pendeta untuk doain orang sakit? Atau mungkin Roh Kudusnya pendeta sama Roh Kudusnya Anda beda ya? Pak Ayo dan Bu Linda, ORI, Anda KW1. Loh katanya mau berjalan dalam kuasa. Bapak Ibu tahu nggak kenapa? Kenapa Anda nggak punya keberanian? Simple jawabannya.
Orang yang jarang bersekutu dengan Roh Kudus memang akan selalu gak punya keberanian bertindak. Karena Roh Kudus itu hadir, dicurahkan, turun dalam hidup kita. Bukan supaya kita encounter dengan dia tapi Roh Kudus itu empower kehidupan kita. Itu loh. Dia gak cuma sekedar membuat kita berjumpa dan mengalami dia, tapi dia empower, dia berdayakan kehidupan kita dari dalam. Amin Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan lagi satu ayat. Lihat lagi. Markus pasal 16. Ayat 17 sampai 18. Markus pasal 16. Nah, Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Tanda-tanda ini. Sampai situ dulu. Tanda-tanda ini. Coba sebutkan dulu. Baca dulu sama-sama tanda-tanda ini. 2, 3. Oke, sekali lagi 2, 3. Nah, perhatikan baik-baik. Tanda-tanda ini. Tanda yang mana? Ya yang ini yang ntar lagi kita yang mau baca. Ini yang ini. Nah, ditulis di situ. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta, PDT, PDM, PDP, gitu. Gitu. Gila Bapak Ibu. Kesembuhan bukan dimonopoli para pendeta. PDT, PDM, PDP, EV. Sehingga orang percaya yang lain jadi kaum marginal kan. Oh yang di mimbar ini sakti. Puasanya 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Gak ada ayatnya loh. Tanda-tanda ini akan menyertai worship leader. Gak ada ayatnya. Tanda-tanda ini akan menyertai para pendeta dengan pengalaman pelayanan 25 tahun. Gak ada ayatnya Bapak Ibu. Loh, tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Lo tahu orang percaya siapa? Sekolah teologi ya gitu. Tahu orang percaya itu siapa Bapak Ibu? Lo, Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Saya cuman lagi mau menyerang, mengkritisi kultus-kultus individu. Yang paling penting, Yesus Kristus tetap harus jadi pusat pemberitaan. Yesus Kristus harus tetap jadi pusat penyembahan kita. Lalu kalau ada pendeta yang punya karunia kesembuhan, puji Tuhan. Tapi bukan berarti hanya pendeta toh yang punya karunia menyembuhkan. Di sini juga nggak ditulis tanda-tanda ini akan menyertai orang yang kalau datang oikos duduk paling depan, pulang paling lama. Nggak ada Pak Bu. Di sini juga nggak ditulis tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, rajin doa dan puasa. Nggak ada juga ayatnya. Nah terus kenapa waktu kita melayani orang kita nggak siap? Selalu jawabannya gini Bapak Ibu. Nggak dulu ya. Soalnya saat teduh saya 2 minggu ini bolong. Loh nggak ada urusannya. Anda itu saat teduh, nggak ada saat teduh itu, nggak ada urusannya dengan kuasa hilang dalam hidupmu, nggak ada. Oh, saya belum bisa layani pelepasan karena belum puasa. Anda pikir puasa menghasilkan kuasa gitu? Nggak ada ayatnya. Itu kalimat-kalimat itu yang sering kali saya dengar. Halo Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Kok jadi diam Bapak Ibu? Di sini ditulis jelas tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi nanti Bapak Ibu pulang dari sini, Bapak Ibu mau parkir mobil lewat tetangga rumah, lalu pas kebetulan tetangga rumah Anda keluar, Bu, bisa tolong doain suami saya lagi sakit enggak? Nggak usah telepon Pak Yo. Pak Yo, boleh doain nggak ada orang sakit? Halo? Mau tahu? Tanda-tanda yang mana yang menyertai orang percaya? Nih. Tahu mereka.
Yes. Anda dan saya, pertanyaannya, Pak, tapi saya nggak berani. Nggak berani kenapa? Karena Anda selalu berpikir, kalau Anda tumpang tangan, kudu sembuh. Halo? Lo saya doain beberapa kali orang nggak sembuh juga. Loh, karena kata kesembuhan, gift, karunia itu. Tahu gift? Bergantung siapa? Yang memberi dong. Loh, karunia itu gift nggak? Karunia itu hadiah nggak buat orang percaya? Berarti kalau Anda akan terima karunia, dan karunia itu beroperasi, bergantung siapa? Sang pemberi hadiah dong Bapak Ibu. Ngapain repot Bapak Ibu? Karena kita selalu berpikir, kalau nanti nggak sembuh gimana? Loh, suka-suka yang beri hadiah dong. Loh, paham sampai sini Bapak Ibu? Lo suka-suka yang memberi hadiah dong Bapak Ibu. Kan yang dapat hadiah Anda. Lalu kemudian karunia itu sebagai hadiah beroperasi dan menyembuhkan, menolong orang apa enggak di saat itu. Suka-sukanya siapa? Tuhan. Terus kenapa Bapak Ibu takut? Halo? Lo katanya mau berjalan dalam kuasa. Kalau berjalan dalam kuasa terus nggak mengalami praktek kuasa, gimana bisa? Makanya tadi saya bilang, banyak orang Kristen, pertanyaannya bukan gini, ada Roh Kudus nggak? Oh, udah pasti ada. Pertanyaannya, Roh Kudus yang ada di dalam saya, ngalir nggak? Termanifestasi nggak? Atau dia diam? Clear Bapak Ibu? Nih, ayat ini lagi bilang, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya ngusir setan. Berkali-kali Bapak Ibu. Ya, berkali-kali Tuhan nyatakan mujizatnya. Mau ngelayanin orang Bapak Ibu lagi jalan aja. Belum ngelayani. Udah siap. Kita layani okultisme. Siap. Melayani pelepasan. Siap. Siapa Jeffrey? Yuk ayo. Lagi jalan Bapak Ibu. Lagi jalan menuju ruang untuk dilayani. Udah manifest Bapak Ibu. Atau saya perlu undang dulu? Atau mungkin perlu nyanyi 3 lagu cepat, 2 lagu lambat dulu ya. Terus Roh Kudus datang ya. Halo, Roh Kudus telah berdiam di dalam Anda. Amin Bapak Ibu. Atau mungkin saya perlu doa puasa dulu ya untuk melayaninya. Loh, saya bukan bilang doa puasa salah. Bukan loh. Tapi kita telah salah mindset kita, paradigma kita salah Bapak Ibu. Kita berpikir aktivitas-aktivitas rohani kita itu yang menyebabkan kita bisa berjalan dalam kuasa. Tidak Bapak Ibu. Aktivitas-aktivitas itu menejamkan supaya kita bisa tajam berjalan dalam kuasa. Itu. Amin Bapak Ibu. Lihat. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Bapak Ibu lihat ayat 18 turun. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang Bapak Ibu, saya mau tutup. Mau tunjukkan beberapa hal kepada Bapak Ibu. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 7. Lalu saya pindah ayat ke-11. 1 Korintus 12 ayat 6. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Jadi perbuatan ajaib itu bukan cuma satu. Sakit sembuh. Saya barusan dari Bali. Beberapa sebulan 2 bulan yang lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum saya flight balik ke Surabaya Bapak Ibu. Saya hari itu diminta untuk melayani konseling 1 orang. Dan Bapak Ibu tahu nggak konselingnya di mana? Starbucks.
Konselingnya di mana? Starbucks ruang gereja bukan? Ya, enggak ya? Starbucks itu kafe ya. Oke, jadi Tuhan hadir itu, cuman ada di gereja, ruang Maha Kudus. Starbucks itu pelataran aja enggak, di luar pelataran. Bapak Ibu tahu enggak? Karena saya datang lebih dulu, karena abis konseling dia, saya harus langsung ke bandara. Starbucks dekat bandara, Bapak Ibu. Ya, saya duduk di situ, Bapak Ibu. Nunggu. Enggak berselang lama, sekitar 5-7 menit. Orang yang akan saya konseling datang. Bapak Ibu tahu enggak, waktu dia datang, terus tiba-tiba Bapak Ibu, dia lagi benerin kursinya. Dia lagi benerin kursinya untuk duduk. Nah, waktu dia lagi benerin kursinya mau duduk, Roh Kudus bicara di hati saya. Tanya pertanyaan pertama untuk mempersingkat waktu. Tanya hubungan dia dengan ayahnya gimana. Kita gak saling mengenal. Saya hanya mau menolong karena diminta staf penggembalaan gereja lokal tersebut. Begitu dia duduk Bapak Ibu, tek. Saya bilang ini, boleh kita mulai karena waktu saya terbatas. Boleh Pastor Jeffrey katanya. Baik. Tolong ceritakan ke saya bagaimana hubungan kamu dengan papa kamu. Mendadak nangis teriak-teriak di Starbucks. Bapak Ibu. Halo? Yang sakti siapa? Bukan saya. Roh Kudus yang telah berdiam di dalam Anda. Halo Bapak Ibu, saya siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi kalau Anda mau dituntun sama Roh Kudus itu bisa beritahu dalam konseling. Banyak hal dalam konseling-konseling itu. Kita bisa memprediksi kok, kita bisa kasih tahu kok. Ada hal-hal yang tersembunyi kok. Bapak kok tahu? Bisa aja. Orang ini Bapak Ibu nangis sejadi-jadinya hari itu. Nah puji Tuhan di Starbucks itu banyak bulenya Bapak Ibu. Jadi dia gak ngerti bahasanya kan. Tapi mereka sempat ngelirik. Ada apa? KDRT kah? Bapak Ibu paham maksud saya? Ada Roh Kudus yang telah berdiam di dalam kita. Saya sakit Bapak Ibu. Pendeta bisa sakit gak Bapak Ibu? Oh bisa Pak Bu. Itu Pak Bu. Saya latih anak saya itu Pak Bu. Yang masih kelas 3 SD itu loh. 2 tahun yang lalu saya sakit Bapak Ibu. Mau pelayanan kondisi demam meriang 2 hari lagi mau pelayanan Bapak Ibu. Saya bilang Kesia sini. Kenapa Dad? Tumpang tangan buat Papa. Supaya Papa sembuh. Karena Roh Kudus telah berdiam di dalam kamu. Dia doain loh. Bukan masalah hasilnya, bukan. Tapi keberanian memanifestasikan. Karena Tuhan itu, Roh Kudus itu berdiam di dalam Anda. Dia rindu manifestasikan. Lah kalau Anda gak manifestasikan terus gimana? Emang yang bisa memantik manifestasi Roh Kudus cuma pendeta gitu Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lihat balik. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Lihat, ingat. Tetapi, nggak ada tulisan. Tetapi Jeffrey adalah satu. Nggak ada. Sebutkan nama pendeta yang Anda kagumi, coba. Nggak ada ayatnya. Tetapi Allah adalah bukan salah satu. Satu yang mengerjakan semuanya dalam orang-orang tertentu saja. Semua orang. Amin Bapak Ibu. Semua orang. Coba ayat ke-7. Nih. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang rajin ibadah. Waduh Pak Bu, kalau ada pengajaran kayak gitu Bapak Ibu, jangan diikuti. Sebab ayat ini berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang. Kepada siapa? Kepada siapa?
Termasuk orang yang berdosa? Iya dong. Loh, orang percaya Yesus bisa jatuh dalam dosa nggak? Anda pikir orang jatuh dalam dosa kehilangan kuasa? Yesus tebus kehidupan Anda. Hanya seringnya Anda jatuh dalam dosa membuat Anda nggak tajam dalam kuasa. Tapi bukan Anda kehilangan kuasa. Halo Bapak Ibu. Makanya waktu jatuh cepat balik. Supaya Anda tajam dalam kuasa. Tuh perhatikan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan. Tahu dikaruniakan Bapak Ibu? Dikaruniakan tahu? Berarti datang dari siapa? Tuhan. Dikaruniakan, nah ini kata penting, penyataan. Tahu penyataan? Berarti sesuatu yang harus dinyatakan, harus dimanifestasikan, harus nampak, harus dialirkan Bapak Ibu, harus dinyatakan. Itu penyataan roh. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Kapan karunia manifestasi Roh Kudus beroperasi, bergerak? Waktu Anda selalu fokus untuk kepentingan bersama. Makanya lihat, orang egois, tumpul karunianya. Tumpul. Kenapa? Semuanya untuk kepentingan sendiri. Sementara ayat ini bilang, penyataan roh itu yang dikaruniakan itu untuk kepentingan bersama. Makanya gampang, mudah melihat dan mempraktekkan pernyataan manifestasi Roh Kudus itu dalam kelompok. Dalam komsel. 2-3 orang kumpul dalam namaku, aku hadir. Amin Bapak Ibu. Belajar untuk kepentingan bersama Bapak Ibu. Saya tutup ayat ke-11. Pemain musik bisa kembali. Lompat ayat ke-11. Wah ini. Oke. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh siapa? Roh yang satu dan yang sama. Coba sebutkan setelah saya. Satu dan sama. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Jadi Bapak Ibu lihat. Dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Roh yang satu dan sama itu ada sekarang berdiam di siapa? Di dalam kita. Artinya gini, Roh Kudus saya dengan Roh Kudus Anda sama. Terus kenapa kita bedakan kastanya? Cuman pendeta yang bisa menyembuhkan orang. Kalau saya mah orang awam, orang biasa, orang percaya biasa. Enggak ada ayatnya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tuh kalimat berikutnya. Yang memberikan karunia. Tuh, yang berikan kepada tiap-tiap orang secara khusus. Nah, kalimat penutupnya menarik. Seperti yang dikehendakinya. Seperti yang Dari mana saya tahu seperti yang dikehendakinya? Anda bergaul aja dengan Roh Kudus. Itu nggak ada rumusnya, nggak ada template-nya, nggak ada rumus. Oh kalau A ditambah B sama dengan C, nggak ada. Bapak Ibu kalau Anda makin bergaul dengan seseorang, Anda makin tahu nggak apa yang diharapkan orang itu tanpa orang itu bicara. Dari gestur aja Anda tahu ya. Setuju? Sama dengan Roh Kudus, makin Anda bergaul karib, Anda akan peka untuk alami tuntunan sehingga Anda bisa berjalan dalam kuasanya. Karena ayat ini berkata, seperti yang dikehendakinya. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini praktek Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan tanya Roh Kudus ada di dalam orang percaya enggak? Itu pertanyaan enggak tepat karena udah pasti ada. Karena yang bikin Anda lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, 1 Korintus 12 ayat 3 bilang, itu Roh Kudus. Berarti kalau Anda udah jadi orang percaya ada Roh Kudus enggak? Ada. Nah masalahnya bukan ada atau tiada. Masalahnya yang ada itu termanifestasi enggak?
Nah kalau ada nggak termanifestasi. Saya masuk ruangan ini, bukan cuman saya tok ini. Seluruh keringat saya ikut saya. Terus Bapak Ibu bayangkan nggak? Begitu saya duduk di sini, berdiri di sini, terus saya diam-diaman. Nggak termanifestasi kan? Kapan termanifestasi? Waktu saya mulai ngomongin. Nah Roh Kudus sama telah berdiam di dalam Anda. Tinggal Anda mau manifestasikan apa enggak. Cara manifestasikannya apa? Bertindak. Bapak Ibu jangan takut. Kenapa Anda takut? Karena Anda lihat hasil. Kenapa Anda takut? Karena Anda jarang bersekutu dengan pribadinya. Makanya Anda nggak bertumbuh dalam kuasanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap kebenaran ini bisa menolong Bapak Ibu. Itu alasan kenapa Yesus naik ke surga. Karena dia curahkan, dia kirim, dia utus rohnya yang kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita tutup mata kita Bapak Ibu. Iya. Iya. Yes. Makasih Tuhan. Makasih. Bapa, hamba-Mu terbatas oleh waktu. Siang hari ini Tuhan, Hamba berdoa Tuhan, buat setiap kami orang percaya di ruangan ini. Biar iman kami bangkit hari ini. Kebenaran mencelikkan mindset kami, mencelikkan cara berpikir kami. Bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami harus kami manifestasikan dalam kehidupan kami. Enggak cuma diam di dalam kami, tapi termanifestasi di dalam kehidupan kami. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Terima kasih Bapa buat pagi siang hari ini. Meteraikan firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau yang mengajar kami lebih tepat, lebih tajam, dan membuat kami mengerti. Terima kasih aku berdoa, biar komunitas Oikos di tempat ini adalah komunitas yang mempraktekkan manifestasi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Ada cerita-cerita tentang Yesus, ada kesaksian-kesaksian tentang Roh Kudus yang termanifestasi melalui kami untuk orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Engkau yang meteraikan firman-Mu. Hamba-Mu selesai. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.